Sebuah kaum memiliki postur tubuh 45 meter dan umur yang panjang sampai 400 tahun. Setiap malam, kaum ini melahirkan 1000 anak. Namun, atas semua karunia itu, mereka ingkar terhadap nikmat Allah. Nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Hud alaihi salam. Bagaimanakah kisah dari kaum raksasa ini? Dan azab apa yang diterima oleh mereka setelah mereka ingkar kepada Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Hikayah yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nabi yang diutus setelah Nabi Nuh alaihi salam adalah Nabi Hud bin Abdillah bin Aush, salah satu keturunan dari Sam bin Nuh alaihi salam. Nabi Hud berasal dari kabilah Ad, yang merupakan bangsa Arab yang tinggal di wilayah Al-Ahqaf, pegunungan pasir yang terletak di daerah Yaman, tepatnya di antara Oman dan Hadramaut, dekat dengan Laut Merah. Kaumnya dikenal sebagai bangsa yang kuat dan berperawakan besar. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Hud alaihissalam merupakan orang pertama yang berbicara dalam bahasa Arab. Ada pula yang mengatakan bahwa yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan ada pula yang berpendapat adalah Nabi Adam alaihi salam. Bangsa-bangsa Arab sebelum Ismail alaihi salam dikenal dengan istilah Arab Al-Aribah. Mereka terdiri dari banyak suku, di antaranya ada suku Ad, Thamud, Jurhum, Madyan, Kohtan, dan lain sebagainya. Sedangkan keturunan Ismail bin Ibrahim dikenal dengan istilah Arab Al-Musta'ribah. Menurut Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam sebuah kitabnya, kaum Ad merupakan kaum pertama yang mulai menyembah berhala setelah peristiwa banjir besar pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Allah menciptakan mereka dengan postur tubuh dan kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manusia lain pada zamannya, sehingga mereka menjadi kaum yang dominan dan ditakuti. Kaum Ad dipimpin oleh seorang raja bernama Jalijan yang tinggi badannya sekitar 45 meter. Karena ukurannya yang luar biasa, ketika Jalijan berdiri, dia bisa menghalangi sinar matahari dari mencapai bumi. Dikisahkan bahwa dia mampu menghancurkan sebuah bukit hanya dengan meletakkan lengannya di atasnya. Sosok Jalijan ini memperlihatkan betapa besar dan kuatnya kaum Ad. Menurut Wahab bin Munabbih, rata-rata tinggi laki-laki dari kaum Ad adalah sekitar 45 meter. Sementara yang paling pendek pun bisa mencapai sekitar 27 meter. Mereka memiliki usia dewasa yang sangat lambat, di mana mereka baru dianggap dewasa setelah mencapai usia 100 tahun. Hal ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam ukuran fisik dan masa hidup kaum Ad dibandingkan dengan manusia biasa. Selain postur tubuh yang besar, kaum Ad juga dikenal memiliki umur yang panjang, yaitu lebih dari 400 tahun. Menariknya, tidak pernah terlihat orang yang meninggal dari kalangan mereka, dan jenazah kaum Ad hampir tidak pernah ditemukan. Ukuran kepala mereka digambarkan sebesar kubah yang besar, menunjukkan betapa besar ukuran tubuh mereka secara keseluruhan. Ada sebuah kisah bahwa ada 60 orang dari kaum Nabi Musa alaihissalam pernah berteduh dalam tengkorak kepala seorang laki-laki dari kaum A'malikoh yang dikenal dengan memiliki postur tubuh raksasa. Kaum A'malikoh memang terkenal dengan ukuran tubuh yang luar biasa besar. Zaid bin Aslam bahkan menyebutkan bahwa dirinya pernah melihat serigala beserta anak-anaknya
berkumpul di dalam tengkorak kelopak mata seorang laki-laki dari kaum raksasa tersebut. Zaid juga pernah menimbang gigi geraham salah satu dari mereka, yang ternyata beratnya mencapai 10 kilogram, suatu hal yang hampir tidak terbayangkan bagi manusia biasa. Pada saat itu, kaum Ad yang hidup setelah banjir besar Nabi Nuh alaihi salam semakin jauh dalam kesesatan. Kaum ini yang begitu kuat dan memiliki kekuasaan terus-menerus menyembah berhala dan menolak seruan untuk menyembah Allah. Ketika kejahatan mereka kian melampaui batas, Allah pun kemudian mengirim Nabi Hud untuk memperingatkan mereka. Malaikat Jibril turun menemui Nabi Hud alaihissalam menyampaikan pesan dari Allah. Sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum Ad. Sampaikan kepada mereka bahwa aku telah memberikan mereka kekuatan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Maka Nabi Hud alaihissalam pun datang kepada kaum Ad pada waktu perayaan besar mereka. Pada saat itu, para pembesar dan pemimpin kaum sedang berkumpul. Sementara raja mereka, Raja Jalijan, duduk di atas ranjang emas yang megah. Di kepalanya terdapat mahkota bertahtakan permata yang memancarkan kemewahan. Raja Jalijan yang tingginya lebih dari 45 meter memandang dirinya sebagai raja yang tak tertandingi. Di tengah suasana perayaan itu, suara Nabi Hud terdengar memecah keramaian. Wahai kaumku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tiada Tuhan yang layak disembah selain Dia. Berhala-berhala yang kalian sembah inilah yang menyebabkan kaum Nabi Nuh sebelum kalian hancur ditenggelamkan oleh azab Allah. Seru Nabi Hud alaihissalam mengingatkan mereka tentang kesalahan masa lalu kaum yang ingkar. Raja Jalijan dengan penuh kesombongan merespon peringatan Nabi Hud. Celakalah engkau, wahai Hud. Apakah engkau kira bahwa dengan kelompok besar kami dan dengan kekuatan kami yang luar biasa ini, engkau bisa menundukkan kami hanya dengan perkataanmu? Katanya. Dengan nada mengejek, Jalijan menambahkan, tahukah engkau bahwa setiap hari 1000 anak kami lahir? Apakah engkau masih berani melawan kami? Tatkala Nabi Hud alaihissalam merasa lelah mengajak kaumnya untuk beriman dan menyembah kepada Allah, namun mereka tetap saja tidak mau mendengar. Nabi Hud kemudian memohon dan berdoa kepada Allah. Dia berdoa agar kaum wanita di kalangan mereka itu menjadi mandul. Akibatnya, berkat doa Nabi Hud ini, pada tahun itu tidak ada satupun wanita di kalangan kaum Ad yang bisa hamil. Hal ini membuat mereka pun menjadi resah dan mereka pun segera mengadu kepada raja mereka, Raja Jalijan, tentang kejadian yang tidak biasa tersebut. Kaum Ad mendatangi Raja Jalijan dan berkata, wahai paduka raja, sesungguhnya Hud telah membuat istri-istri kami mandul. Kami khawatir bahwa apa yang dikatakannya adalah benar adanya. Mendengar keluhan ini, Jalijan masih tetap bersikap keras kepala, tidak mau mendengarkan peringatan dari Nabi Hud. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Hud, memerintahkannya untuk mengabarkan kepada kaum Ad. Kabarkan kepada mereka agar beriman kepadaku. Jika mereka tetap dalam kekafiran, maka aku akan kirimkan angin yang membinasakan mereka. Namun, setelah mendengar peringatan dari Nabi Hud, mereka malah melemparinya dengan batu. Kaum Ad menunjukkan sikap keras kepala dan malah terus menyerang Nabi Hud dengan melempari batu. Meskipun demikian, Nabi Hud tetap berdakwah dan mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah. Selama 70 tahun, Nabi Hud terus mengingatkan mereka akan bahaya azab, namun kaum Ad tetap ingkar dan bahkan semakin keras hati. Ketika akhirnya Nabi Hud alaihissalam merasa putus asa, ia pun berdoa kepada Allah. Wahai Tuhanku,
engkau tahu bahwa aku telah menyampaikan risalahmu kepada kaum Ad, tetapi mereka tetap dalam kekafiran karena kesesatan mereka yang nyata. Kemudian Nabi Hud alaihissalam menyerahkan urusan kaum Ad sepenuhnya kepada Allah setelah semua usaha telah dilakukannya. Sebagai jawaban atas Nabi Hud alaihissalam, Allah kemudian menghentikan hujan dari kaum Ad selama 7 tahun. Tanah mereka mulai mengering, hewan-hewan ternak mereka mati satu persatu, dan keadaan semakin sulit. Kekeringan ini pun berdampak pada ketersediaan makanan dan kebutuhan dasar mereka, yang mengakibatkan banyak dari kaum Ad yang meninggal, hingga akhirnya setengah dari mereka pun binasa. Pada masa itu, jika masyarakat mengalami kondisi yang genting, mereka akan memohon pertolongan Allah di Baitullah atau di Mekah. Karena itu, sejumlah orang dari bangsa Ad diutus untuk pergi ke Baitullah agar dapat berdoa dan memohon hujan. Saat tiba di perbatasan kota Mekah, mereka singgah di kediaman Muawiyah bin Bakar. Mereka tinggal di sana, berpesta minum khamar dan dihibur oleh biduan wanita yang disediakan oleh Muawiyah. Mereka pun terlena hingga lupa tujuan utama mereka dan baru menyadarinya setelah sebulan berlalu. Setelah itu mereka segera pergi menuju Masjidil Haram dan memohon kepada Allah agar diturunkan hujan kepada kaum mereka. Allah Ta'ala kemudian menunjukkan 3 macam awan kepada mereka, yaitu putih, merah, dan hitam. Mereka diberi pilihan untuk menentukan awan yang mereka inginkan untuk kaum mereka. Tanpa pikir panjang, mereka memilih awan yang berwarna hitam, dengan anggapan awan tersebut mengandung lebih banyak air. Lalu Allah Ta'ala menggiring awan hitam itu di atas bangsa Ad. Melihat awan itu, mereka pun gembira dan menyangka bahwa permohonan mereka akan dikabulkan dengan diturunkannya hujan melalui awan hitam tersebut. Namun, ketika mereka melihat awan tersebut menuju lembah-lembah mereka, mereka pun berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Namun, perkiraan mereka meleset. Ternyata awan hitam itu justru membawa angin yang membinasakan. Alih-alih hujan, yang datang adalah badai angin yang maha dahsyat selama 8 hari berturut-turut, yang memusnahkan siapapun yang tertimpa olehnya. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 19, "Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari naas yang terus-menerus." Selama 7 malam dan 8 hari, Allah menimpakan angin itu kepada kaum Ad. Mereka mati bergelimpangan seakan-akan mereka batang pohon kurma yang telah lapuk. Angin tersebut sangatlah dahsyat, memiliki kekuatan besar, serta membawa suhu yang sangat dingin. Mereka pun berusaha berlindung di balik gua, rumah kokoh, atau istana, tetapi angin itu tetap mengejar dan membinasakan mereka, membalas kesombongan mereka dengan kekuatan Allah yang maha dahsyat. Dahsyatnya angin yang menimpa kaum Ad ini diingat betul oleh Rasulullah SAW. Saat melihat awan gelap dan menggantung di langit, wajahnya berubah. Rasulullah SAW terlihat gelisah, keluar masuk hilir mudik dari rumah beliau. Beliau baru tampak tenang setelah hujan turun. Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah tentang alasan sikapnya. Beliau menjawab, "Aku khawatir, wahai Aisyah, jika awan itu adalah azab sebagaimana yang terjadi pada kaum Ad, sebagaimana firman Allah, maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, 'Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami.' Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih."
Orang pertama yang melihat dan mengetahui bahwa awan gelap itu adalah sebuah azab dari Allah adalah seorang wanita dari kaum Ad bernama Mahdu. Setelah jelas terlihat olehnya, maka ia pun menjerit dan kemudian terjatuh pingsan. Ketika dibawa oleh penduduk lain dan tersadar dari pingsannya, para penduduk pun bertanya, "Apakah yang baru saja kamu lihat, wahai Mahdu?" Ia pun menjawab, "Aku melihat ada angin yang menggulung-gulung dan berkobar seperti api. Di bagian depan angin itu ada beberapa malaikat yang mengendalikannya." Sementara itu, Nabi Hud alaihissalam dan juga kaumnya yang beriman, mereka telah bersembunyi terlebih dahulu di sebuah tempat yang tersembunyi. Mereka sama sekali tidak merasakan adanya azab tersebut. Mereka semua merasakan kenyamanan dan ketenangan. Tidak seperti kaum Ad yang lain pada umumnya, mereka berterbangan di antara langit dan bumi, serta dihantam oleh batu-batu yang juga berterbangan bersama mereka. Sahabat Al-Hikayah yang dirahmati Allah, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Semua kebaikan datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan dalam pembahasan video ini, mohon dimaafkan karena itu adalah murni kesalahan pribadi. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga kalian semua diberikan rezeki yang berkah dan melimpah di hari ini dan hari selanjutnya. Kami undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.